Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Para saudaraku sekalian, kita sebagai orang iman yang menjalani kehidupan di dunia ini memegang amanah ibadah yang kalau dilihat amanah ibadah ini sebenarnya berat dan besar para saudaraku sekalian. Sebab saat di alam arwah Allah sudah menawarkan sebelumnya kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, yang sebenarnya makhluk-makhluk yang Allah tawarkan itu adalah makhluk yang jauh lebih besar daripada kita para saudaraku sekalian. Namun kita sebagai manusia tiba-tiba mengacungkan diri, menawarkan diri untuk siap menerima amanah ibadah tersebut, dan sampailah kita di tahap ini. Memang kalau kita kulas di dalam Al-Quran, lafadznya sudah tertulis inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqana minha namun wa hamalahal insan. Makanya Allah bilang innahu kana zaluman jahula. Karena memang kedudukan kita manusia ini saat di alam arwah itu sangat jauh kekuatannya daripada gunung, langit dan juga bumi. Namun kita hadir di dalam dunia ini karena memang ada hikmah lain dari penciptaannya Allah terhadap diri kita sebagai manusia, yang mana setelah Allah ciptakan manusia dengan berbagai macam sebab musababnya dan takdir-takdir yang sudah Allah tentukan, itu menyimpan banyak sekali hikmah di dalam kejadian tersebut yang bisa kita jadikan sebagai ayat. Makanya dalam Al-Quran pun banyak yang menjelaskan tentang harusnya kita sebagai manusia banyak berpikir tentang terciptanya kita sebagai manusia ini di muka bumi. Para saudaraku sekalian, sesampainya kita di muka bumi, kita hidup sebagai hambanya Allah yang penuh dengan perkara kehidupan, bahkan perkara agama pun yang kita jalani itu pun membawa sedikit banyak kebingungan, keresahan dan kegelisahan saat kita menjalaninya, karena kita mempunyai pikiran dan akal yang sehat, sehingga wajar satu dua orang dari kita merasa resah. Semua itu bisa kita sebut sebagai cobaan kehidupan, yang mana cobaan kehidupan itu obatnya adalah salah satunya kesabaran. Kalau kita lihat Imam Ghazali berkata tentang sabar yang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sabar dalam beribadah, yang kedua adalah sabar dalam maksiat, yang ketiga adalah sabar dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, lalu yang keempat adalah sabar dalam menghadapi cobaan atau musibah. Saudaraku sekalian, sabar dalam ibadah adalah kita berusaha benar dan kita berusaha semaksimal mungkin menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Kita sabar dalam maksiat ketika kita memiliki potensi besar dan mudah untuk melakukan maksiat yang ada di sekitar kita. Barangkali ada ya beberapa dari kita yang bekerja di finance, di keuangan, namun melihat di lingkungannya itu banyak sekali orang yang terjangkit dengan riba,
Dan dengan mudahnya sebenarnya dia ikut riba untuk mengambil keuntungan besar. Itu di depan mata peluangnya. Namun dia tidak melakukan itu. Itu disebut sabar dalam maksiat. Ada nilai pahala di dalamnya, para saudaraku sekalian. Dan juga sabar dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Dengan cara ketika dia mengetahui bahwa ilmu itu dan waktu itu adalah penting, waktu itu bisa mengubah kehidupannya, dan dia tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang rugi kelak yang menyia-nyiakan waktu, maka dia gunakan waktunya untuk banyak berzikir, menjauhi lahan. Itu juga pahala. Yang terakhir, sabar dalam cobaan atau musibah. Ketika dia dicoba, dia sabar. Cobaan yang datang bukan membuat imannya runtuh, bukan malah menjatuhkan nama Allah. Engkau Allah memberi saya cobaan seperti ini, Engkau tidak adil ya Allah. Itu berarti dia tidak sabar. Justru dengan banyaknya cobaan, dia malah merasa menantang Allah. Dengan, ya Allah, cobaan ini tidak sebanding dengan banyaknya nikmat yang Engkau berikan. Maka walaupun cobaan yang Engkau beri kepada saya saat ini mungkin terlihat berat di mata orang lain, saya tetap tegar ya Allah menghadapi kehidupan ini, terus teguh dalam ibadah. Itu sabar dalam menghadapi musibah atau ujian. Nah, para saudaraku sekalian, di sini kita coba belajar sabar dalam salah satu aspek kehidupan, yang mana aspek ini melatih kita untuk memiliki prinsip agar bisa zuhud dalam hidup. Zuhud itu dia memiliki sudut pandang dan pola pikir yang mengedepankan, memprioritaskan akhirat kebanding dunia. Dunia sedengan, namun urusan akhirat dia pol-polan, bener-bener pol-polan dia kejar, dia wasari'u, dia infiru, dia sabiqu, berlomba-lomba. Namun urusan dunia dia famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi, dia tidak terlalu pusing, namun dia tetap ikhtiar. Nah, kita akan membahas tentang kesabaran melalui sikap zuhud yang diimplementasikan dalam konteks istighfaf. Jadi al-istighfaf ini adalah dia berusaha terjaga, tidak minta-minta kepada orang lain. Karena ini adalah salah satu tahapan belajar untuk sabar yang menurut beberapa ahli hadis pun, seperti imam ahli hadis itu menganggap ini hal yang penting, makanya ada dimasukkan dalam babnya. Kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang dijelaskan tentang sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang diminta sesuatu oleh sahabat. Sahabat minta sesuatu ke Nabi, lalu Nabi memberikannya. Setelah Nabi memberikannya, sahabat itu lalu minta lagi ke Nabi. Lalu Nabi memberikannya kembali, sampai sekiranya Nabi sudah tidak punya persediaan apapun. Nabi pun berkata, bahwa ma yakunu 'indi min khairin falan adkhiruhu ankum. Wahai rajul, kalau saya ini mempunyai sesuatu yang bisa saya berikan, kalau saya punya sesuatu yang bisa saya berikan untukmu, maka saya akan memberikan. Namun ini saya sudah habis, barang yang saya punya ini sudah habis, saya tidak bisa memberikan apa-apa lagi. Maka bukan berarti saya menahan infak, menahan sedekah, karena memang saat itu Nabi sudah tidak punya apapun. Nabi jujur terang-terangan bahwa Nabi sudah habis barang yang dipunya. Setelah Nabi jujur, Nabi bersabda bahwa wa may yasta'fif yu'ifahullah wa may yastaghni yughnihillah, dan wa may yatasabbar yusabbirhullah. Nabi bersabda bahwa barang siapa yang dia berusaha untuk terjaga dari minta-minta, maka Allah akan menjaga dirinya. Jadi kalau kita berusaha untuk tidak minta-minta, yaitu kita tidak gampang mencari solusi ketika kita merasa krisis, kita tidak gampang berpikir bahwa
langsung minta ke orang lain, langsung bergantungan pada orang lain. Itu bukan solusi utama. Jadi pertama, kita berusaha bagaimana caranya kita tidak minta-minta kepada orang lain. Akhirnya kita memiliki sebuah usaha untuk independen. Entah kita berusaha bekerja atau kita membuka suatu usaha kecil-kecilan dan lain sebagainya dan mengepolkan ibadah dengan tujuan isti'faf, berusaha terjaga dari minta-minta kepada orang. Dengan begitu Allah melihat kesungguhan seorang hamba, lalu yu'ifahullah, sehingga Allah membuat dia terjaga dari tindakan minta-minta. Setelah dia berusaha untuk tidak minta-minta dengan ikhtiarnya buka usaha atau dia ikhtiarnya bekerja lebih keras dan macam-macam, baru di hadis dijelaskan wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang dia berusaha merasa cukup, maka Allah akan berikan dia kecukupan. Setelah dia berusaha untuk terjaga tidak minta-minta, dia juga berusaha merasa cukup. Merasa cukup di sini disebutkan menghadirkan sikap qanaah. Qanaah itu merasa cukup atas pemberiannya Allah. Jadi kalau di dalam Al-Quran memang disebutkan innahu huwa agna wa aqana. Allah lah zat yang memberikan atau zatnya sepolnya segala kekayaan dan kecukupan. Maka sudah seharusnya kita minta sama Allah tentang kecukupan dan kekayaan tersebut. Kenapa di sini solusi yang Nabi berikan adalah berusaha merasa cukup? Karena di hadis lain kalau kita sambungkan, Rasulullah menjelaskan bahwa qad aflaha man hudiya ilal Islam wa ruziqal kafafa wa qani'a bih. Sungguh telah beruntung. Jadi kategori orang ini dikategorikan beruntung menurut Nabi. Orang yang diberikan hidayah atas Islam, diberikan rizki yang cukup, dan dia bisa menerima dengan lapang dada rizki tersebut. Jadi tidak ada tulisan dia kaya, tidak ada tulisan dia memiliki bisnis sekian cabang, tidak. Namun barometer atau standarnya orang beruntung menurut Nabi adalah dia diberikan hidayah atas Islam, lalu dia waruziqal kafafa, rizkinya itu cukup, namun waqani'a bih, yang terpenting dia bisa merasa qanaah, menerima dengan lapang dada rizki tersebut. Makanya di dalam hadis Abu Daud ini dijelaskan merasa cukup atau merasa berusaha cukup itu menjadi solusi yang nomor 2. Yang ketiga, wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang dia berusaha sabar, maka Allah akan membuat dirinya menjadi sabar. Allah turunkan kesabaran kepada dia. Kita doa juga, makanya kita kenal doa yaitu Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tuangkanlah kesabaran kepada saya dan wafatkanlah saya dalam keadaan Islam. Sampai ada doa sabar tersebut. Karena pentingnya sabar. Nah, dijelaskan lagi wa ma a'tallahu ahadan min ata'an wa ausa'an minas sabr. Dan Allah tidak memberikan sesuatu yang lebih besar dan juga lebih luas. Jadi tidak ada pemberian yang statusnya ini lebih baik dan juga lebih luas, mencukupi apapun aspek kehidupan kecuali kesabaran. Kalau kesabaran sudah dimiliki oleh seseorang, maka dia sudah memiliki sesuatu yang sangat pol, yang nilai polnya itu tidak bisa dibandingi oleh apapun. Bahkan dengan memiliki hal tersebut, itu sudah membuat dia merasa memiliki segalanya, yaitu kesabaran. Jadi para saudaraku sekalian, al-isti'afaf, berusaha terjaga dari bergantungan diri pada orang lain atau berusaha tidak minta-minta, itu memiliki hikmah yang besar para saudaraku sekalian. Lalu pertanyaannya, kalau kita adalah benar-benar di tahap harus minta kepada orang nih, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Didiklah diri kita. Di dalilnya Rasulullah SAW juga menjelaskan dari hadis Ibni Mas'ud bahwa man asobathu faqatun fa'anzalaha binnas, kalau dia tertimpa kemelaratan namun dia ngadu sambat kepada manusia, lam tusadda faqatuhu, gak akan ada solusinya, gak akan ada jalan keluar atas kefakirannya dia, kemelaratannya.
Jangan sambat kepada manusia. Justru aib kita, justru mungkin kesusahan kita akan membawa keberatan bagi orang lain. Maka yang pertama adalah, dalilnya adalah waman anzalaha billah ausyakallahu lahu bil ghina. Kalau dia menuangkan keresahannya kepada Allah, justru Allah akan membuat dia, atau hampir saja dia itu Allah jadikan orang yang kaya saat itu juga. Pokoknya saat itu dia merasa melarat, dan saat itu pula dia sambat, maka Allah bilang posisi dia saat itu adalah orang yang kaya. Loh, buktinya mana? Imma bimautin ajilin au bil ghina. Bil ghina ini adalah imma bimautin ajilin au ghina ajilin. Barangkali ada kerabatnya yang memang sudah Allah tentukan waktunya mendapatkan hak warisan dari orang tersebut, harus diwariskan kepada orang yang melarat ini. Maka keluarganya nanti Allah berikan kematian yang husnul khotimah, tapi ini emang atas dasar qadarullah. Atau memang dengan ada kalanya orang tersebut Allah segerakan kekayaannya. Namun solusinya satu, atau syaratnya satu, ketika dia tertimpa kemelaratan, yang pertama dia kedepankan adalah ausyakallah. Dia anzalaha au Allah, anzalaha billah. Dia adukan kemelaratan dia kepada Allah, baru nanti ausyakallahu lahu bil ghina. Allah akan buat seketika itu dia jadi orang kaya. Karena definisi kaya sebenarnya adalah laisal ghina an kasratil 'arud walakinnal ghina ghinal qalb atau ghinan nafs. Tidak dikatakan kaya ghina itu dengan banyaknya harta, namun dikatakan kaya adalah bila orang itu memiliki hati yang cukup, tidak banyak keperluan dan kebutuhan yang ditambah-tambahkan, gitu. Itu adalah kaya yang sesungguhnya. Itu pendidikan kaya di dalam hati kita. Dan itu solusi pertama para saudaraku sekalian. Karena kita adalah makhluk sosial yang mau tidak mau kita akan membutuhkan pertolongan manusia. Lalu adakah jalan yang baik bila mana kita mentok banget harus minta sama manusia? Ada. Rasulullah SAW pun juga mengajarkan kita cara bila mana atau etika kita minta tolong kepada manusia, yaitu Rasulullah bersabda, wa in kunta sa'ilan la budda. Kalau mau gak mau kita harus minta sama manusia, maka fas'al as-solihin, maka mintalah kepada orang-orang yang solih. Jadi memang ada pertimbangan, kebijaksanaan yang Nabi utarakan ini memang atas dasar pertimbangan yang sudah Allah berikan wahyu kepada Nabi. Kalau kita emang mentok harus minta kepada orang, maka kalau bisa orang yang kita mintai adalah orang yang solih. Sebab orang yang solih di surat Az-Zariyat ayat 19 dijelaskan, orang yang solih itu adalah orang yang mengerti bahwa harta yang dia punya bukan sepenuhnya punya dia. Itu wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Ada kalanya hartanya dia punya 100 juta, dia paham nggak 100 juta semuanya dia makan, mungkin dia cuma makan 20 juta sebulan, sekiannya untuk orang yang minta, untuk orang yang nggak minta, untuk sabilillah. Faham, sehingga kalau orang yang soleh dimintakan sesuatu untuk menolong orang, maka dia dengan entengnya memberikan pertolongan tersebut. Jangan malah kita minta atau nyari solusi kepada jalan yang tidak diberikan tuntunannya oleh Rasulullah. Rasulullah menyuruh kita kalau toh harus minta, mau gak mau, mintalah pada orang yang soleh, yang karakternya soleh, mengerti esensi harta. Kalau tidak, efeknya adalah bisa jadi kita terkait dengan pinjaman online yang A, yang B, yang C. Kita terkait dengan riba A, B, C. Itu kenapa kita perlu mengerti tentang syariat. Itu kenapa kita perlu mengerti tentang etika dalam istighfaf itu seperti apa. Namun dari hal ini kita banyak belajar tentang agama itu tidak sepenuhnya nuntut manusia untuk susah. Ada jalan keluar yang lain. Dan dengan begitu kita bisa bijaksana dalam mensikapi keadaan yang menerpa hidup kita. Dan ternyata sabar itu pelajarannya banyak. Pelajaran yang dikaji
oleh kita saat ini adalah pelajaran sabar melalui cara isti'faf, yaitu berusaha terjaga atau tidak minta-minta. Karena hal tersebut menurut kita itu adalah hal yang merupakan pendidikan. Tidak semua orang bisa praktek, dan bila dipraktekkan di kehidupan oleh seseorang, wah, itu dampaknya sangat besar. Karena dia berusaha terus belajar untuk menggantungkan dirinya kepada Allah. Gitu. Maka para saudaraku sekalian, kita lihat bahwa Nabi sudah mengajarkan bahwa solusi sabar itu adalah kita berusaha untuk terjaga, kita berusaha merasa cukup dan berusaha sabar. Dengan begitu, Allah akan memberikan kita jalan yang luas yang dibukakan untuk kita. Apapun ada jalannya. Makanya sebelumnya Allah bilang bahwa kalau dia sudah berusaha untuk sabar, maka anzalaha billah ausyakallahu lahu bil ghina. Udah otomatis Allah jadikan orang itu orang yang kaya. Ada kalanya dia menerima kekayaan itu dari saudaranya, ada kalanya juga dia dapat rezeki dari min haitsu la ahtasib, dari tempat yang dia nggak kira-kira. Resepnya satu, jangan sambat ke manusia. Dan juga jangan menjadikan minta ke orang lain sebagai solusi. Toh harus minta, itu sudah harus lewat pertimbangan yang banyak. Mentok harus minta, labudda, mau gak mau minta, maka mintalah kepada orang yang solih. Banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah. Dengan begitu kita bisa jauh lebih melatih kesabaran di dalam diri kita. Itu adalah pembuka pintu kesabaran dalam hati untuk mendidik hati kita agar menjadi orang yang ahli sabar. Sabar dari hal tersebut membawa kita kepada hikmah yang jauh lebih dalam menjalani kehidupan. Karena memang sabar tersebut mengacu pada dua aspek. Aspek sabar terhadap mendidik diri sendiri dan juga bersudut pandang kepada manusia. Kita tidak menatap manusia sebagai unsur utama agar kita ambil manfaatnya, tidak. Namun yang pertama adalah kita mengadu kepada Allah. Dengan kita sering sambat pada Allah, kita melihat manusia sebagai makhluk yang juga sama-sama menjalankan ibadah. Kalau kita apa-apa memikirkan manusia, setiap kita melihat manusia bisa jadi, wah, orang ini bisa saya pinjam duit, wah, orang ini bisa saya akalin, wah gini. Nah, dengan kita belajar sabar melalui isti'faf, berusaha terjaga dari minta-minta dan sejenisnya, maka hikmah besar akan kita temui nanti dari solusi-solusi yang sudah kita kaji sebelumnya. Para saudaraku sekalian, ini semua adalah praktek surat Al-Asr ayat-ayat terakhir, yaitu watawasau bis sabr, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Kita berwasiat agar bisa menetapi kesabaran dan juga menetapi kebenaran. Semoga Allah berikan kita manfaat yang banyak dan juga barokah. Akhir qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.